siang, sore, malam. Kami dari POA 05 yang terdiri dari saya Fatima Zarani sebagai ketua kelompok, lalu rekan saya di sini ada Mbak Katarina, ada Mas Raihan, ada Mas Rijal dan juga ada Mas Bayu akan mempresentasikan final project kami terkait mata kuliah Production and Operation Analysis dengan studi kasus perencanaan produksi pada perusahaan La Familia Baik. Kita lanjut. Laporan ini disusun berdasarkan 8 tujuan dan rumusan masalah utama yang secara garis besar bertujuan untuk merancang sistem perencanaan produksi yang terintegrasi dan juga efisien. Oke, lanjut Mas. Baik, langsung pada modul pertama, forecasting. Forecasting adalah perkiraan permintaan masa depan untuk menentukan kebutuhan produksi dan pasokan dengan tujuan mengurangi ketidakpastian. Metodenya meliputi time series decomposition, moving average, Holtz and Winter method. Data penjualan Januari 2019 sampai Desember 2021 menunjukkan tren naik dari 58.000 ke 90.000 dengan fluktuasi tiap 4 bulan, sehingga dipilih metode forecasting yang sesuai dengan pola tren dan musiman tersebut. Next. Metode Transitional Decomposition atau TSD digunakan karena memiliki tingkat kesalahan terkecil atau APE sehingga memberikan hasil peramalan paling akurat. TSD dipilih karena hasil paling akurat menunjukkan tren naik 9,6% per tahun dan digunakan untuk membagi permintaan per bulan sesuai pola musiman. Next. Metode moving average menghasilkan nilai error terbesar yaitu MAPE 3,67, MAD 2.811,62, MSE 10.854,016. Kemudian metode Holtz memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan moving average dengan MAPE 2,47, MAD 1.811,22, MSE 4.000. Metode Winters menghasilkan tingkat akurasi yang cukup tinggi dengan MAPE 1,77, MAD 1,267. MSE 2.896,151. Dari keempat metode di atas, moving average, Holt, Winter, dan TSD memberikan hasil paling akurat dengan mean absolute percentage error terkecil karena mampu menangkap pola tren dan musiman secara tepat. Next. Modul 2, Aggregate Planning. Aggregate Planning bertujuan menyeimbangkan permintaan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan biaya agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar secara efisien tanpa kelebihan atau kekurangan sumber daya. Metode yang pertama ada Zero Inventory Plan. Metode Zero Inventory Plan menghasilkan total biaya 217,05 miliar. Namun kurang efisien karena tingginya biaya tenaga kerja akibat perubahan jumlah pekerja setiap periode. Next. Yang berikutnya, Constant Workforce Plan. Kemudian ada overtime plus loss of sales, overtime plus subcontract. Dari ketiga metode ini, metode overtime dan plus subcontract menghasilkan total biaya 181 miliar, menunjukkan biaya yang paling rendah dibandingkan dengan metode lainnya. Next. Baiklah, selanjutnya ada modul 3 dan 4, Assembly Process and Master Production Schedule atau MPS. Product Structure berfungsi sebagai acuan perhitungan kebutuhan material input MRP dan mempermudah koordinasi produksi dan perakitan. Assembly dibuat dengan menyusun urutan perakitan dari komponen dasar hingga produk jadi, menunjukkan bagaimana
tiap bagian rangkai menjadi satu kesatuan. Dari hasil assembly ini disusun Bill of Material atau BOM yang berisi daftar dan jumlah setiap komponen yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke MPS. Jadi, MPS itu digunakan untuk menentukan kapan dan berapa jumlah produk akhir yang harus diproduksi pada setiap periode. Hasil perhitungan itu menunjukkan total produksi di sini sebesar 561 unit per tahun dengan safety stock sebanyak 8.750 unit. Namun PAB di sini menurun di akhir tahun sehingga perlu dilakukan penyesuaian kapasitas produksi agar stok tetap aman. Next. Nah, dari sini disusunlah MRP yang kemudian itu menjadi input bagi sorry, di sini ada data MPS, kemudian kita lanjut ke MRP. Nah, MRP ini berfungsi untuk menghitung waktu pemesanan jumlah kebutuhan material agar semua komponen itu tersedia tepat waktu. Jadi secara sederhana, MPS ini berfokus pada produk jadi, sedangkan yang MRP ini berfokus pada material penyusunannya. Jadi sehingga keduanya itu saling terintegrasi untuk memastikan proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Next. Lalu selanjutnya ada lot sizing. Lot sizing berfungsi untuk menentukan jumlah produksi optimal dengan menyeimbangkan biaya permintaan. Adapun metode lot sizing yang digunakan antara lain Peppermill heuristic, part period balancing, least unit cost, dan McDermott method. Lalu data yang digunakan adalah data Corel dari hasil evaluasi. Lalu untuk metode Superman heuristic yaitu menentukan ukuran lot paling ekonomis dengan menghitung biaya rata-rata per periode. Untuk part period balancing, menyeimbangkan biaya pesan dan biaya simpan agar lot biaya minimum. Lalu untuk list unit cost, biaya total dibagi jumlah unit untuk setiap alternatif. Lalu terakhir dokumentin, yaitu menggunakan perhitungan dinamis untuk menentukan kombinasi lot paling optimal. Terus slide selanjutnya. Untuk perbedaan dari rumus perhitungan dari Superman heuristic, yaitu untuk menentukan dari per periode C1 sampai dengan K dan C2, K plus R2 dibagi 2. Rumus perhitungan part period balancing, part period yaitu demand dikali jumlah periode penahanan. Untuk rumus perhitungan dari metode least unit cost yaitu untuk periode per periode C1 sama dengan K per R1, lalu C2 K plus HR2 per R1 plus R2. Lalu next. Lalu untuk rumus dasar yang terakhir untuk metode Walker-Wittin dengan rumus dasar perhitungan itu JPE plus C plus HP. Dari keempat metode tersebut menghasilkan kesimpulan dari perbandingan keempat metode lot sizing menunjukkan total biaya produksi yang sama, yaitu sebesar Rp8.052. Lalu kami menyimpulkan bahwa metode Walker-Wittin tetap dianggap paling optimal secara teoritis karena mampu menjamin solusi biaya minimum secara matematis dibandingkan metode heuristik lainnya. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul 7, Inventory Control, di mana Inventory Control ini dapat digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan jumlah persediaan agar barang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dapat kita lihat pada tabel yang disajikan berikut, di mana setiap komponen memiliki data yang sudah diketahui. Hasil perhitungan utama dari tabel ini adalah mengetahui jumlah kartu kambang yang dibutuhkan pada setiap komponen yang dapat dilihat pada kolom K. Kolom K sendiri dapat dilihat menggunakan rumus pada yang disajikan ini. Oke, next. Selanjutnya mengenai modul 8, Operation Scheduling, di mana penjadwalan operasi yang menguraikan urutan alokasi waktu dan alokasi sumber daya. Di sini tujuannya untuk memastikan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Operation scheduling ini dapat dilakukan untuk melakukan pengaturan jadwal karyawan, begitupun juga untuk pengaturan jadwal operasi mesin. Untuk pengaturan jadwal pengaturan jadwal karyawan dapat dilakukan menggunakan software Lingo. Kemudian untuk jadwal operasi mesin dapat dilakukan menggunakan perhitungan Gantt chart seperti yang disajikan pada layar ini. Oke, next.
Dan untuk hasilnya pada skenario pertama dapat dilihat pada tabel yang berwarna kuning, kapasitas produksi berkisar 1020 hingga 1380 unit per bulan. Kemudian untuk skenario kedua dapat dilihat pada kolom warna hijau yaitu 7650 hingga 10350. Yang mana jika dikatakan yes apabila produksi capability lebih dari safety stock. Namun jika dikatakan no itu produksi capability kurang dari safety stock. Sekian dari saya. Next. Baik, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan produksi itu udah terintegrasi yang kami rancang itu udah efisien dari segi biaya, kapasitas, dan juga waktu produksi. Metode forecasting itu menunjukkan adanya kenaikan permintaan setiap tahun sehingga strategi kombinasi overtime and subkontrak itu bisa menjadi pilihan yang sangat efektif dengan biaya terendah. Nah, dari kita lihat MPS juga MRP itu kebutuhan material juga dapat dipenuhi tepat waktu, sementara metode Kanban dan CDS itu membantu mengukur stok serta mempercepat proses produksi. Jadi secara umum ini penerapan sistemnya itu udah mampu meningkatkan efisiensi serta kerja pengoptimalan proses produksi secara menyeluruh. Sekian, terima kasih.